Salam jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Setiap kali kita mendengar kata maintenance atau dalam bahasa Indonesia artinya perawatan, maka kita teringat pada suatu yang berhubungan dengan mesin. Karena kita tahu bahwa memang semua mesin, baik mesin industri maupun mesin untuk rumah tangga, memerlukan perawatan. Maintenance adalah pekerjaan yang berkaitan dengan menjaga sesuatu dalam kondisi yang baik sehingga dapat tetap bekerja. Sekarang ternyata istilah high maintenance tidak hanya ditujukan untuk mesin, tetapi juga untuk manusia, yaitu high maintenance people. Menurut kamus Merriam-Webster, orang high maintenance adalah orang yang cenderung menimbulkan masalah, mencari perhatian, sangat sensitif, penuh tuntutan kepada orang lain atau temperamental. Tentu saja menghadapi orang seperti tersebut di atas akan menguras energi, bahkan tidak sering mengakibatkan suatu hubungan dengan orang high maintenance ini menjadi buruk. Mengapa? Karena diperlukan banyak usaha sehingga biaya lebih untuk memenuhi kebutuhan orang yang tersebut. Misalnya perlu perhatian khusus, pendekatan khusus, pelayanan khusus, pemberian khusus, dan sebagainya. Dan berita buruknya, dengan definisi orang high maintenance seperti yang ditulis dalam Merriam-Webster, akan banyak sekali kita jumpai dalam masyarakat, dan mungkin salah satunya adalah kita sendiri. Adapun ciri-ciri umum seorang high maintenance adalah sebagai berikut. Cenderung menyombongkan diri sendiri, sering tidak sabaran, tidak takut mengutarakan pendapat, suka diperhatikan banyak orang, tidak suka menunggu, bereaksi berlebihan terhadap masalah, harus dilayani khusus, dan sebagainya. Lalu, bagaimana kita mengatasi supaya kita terbebas dari orang yang high maintenance? Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 3 dan 4 berkata, 1. Tidak mencari pujian yang sia-sia. Manusia pada sifatnya ingin menjadi terkenal, dikagumi, dan disanjung oleh banyak orang. Dunia memang haus akan pujian, sanjungan, dan penghargaan. Bagi orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan, kita patut berhati-hati. Jangan sampai kita haus pujian dari manusia. Sebab apabila kita mabuk pujian dan sanjungan, cepat atau lambat, kita pasti akan tergelincir. Pujian dari manusia itu seperti minyak licin yang tumpah di jalan, siapapun yang lewat pasti terpeleset. Selama Yesus melayani, sangat jarang orang berterima kasih dan memuji Dia. Yesus memang tidak haus sanjungan manusia, sebab Ia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani, dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Yang kedua, tidak menganggap diri sendiri lebih utama dari orang lain. Tidak mengutamakan diri sendiri berarti memberi tempat dan kesempatan yang baik kepada orang lain. Artinya kita siap sedia untuk mengalah. Perilaku seperti ini semakin jarang ditemukan di zaman ini. Salah satu penyebabnya karena banyak orang memandang bahwa hidup ini adalah perlombaan atau kompetisi yang harus dimenangkan. Mereka menganggap orang lain sebagai musuh atau saingan yang harus disisihkan dan dikalahkan. Diperlukan kerendahan hati untuk bisa mengalah dan mengutamakan orang lain. Kerendahan hati itu harus terwujud dalam pikiran, perasaan, perkataan, dan tingkah laku hidup, serta menjadi landasan membangun hubungan satu sama lain. 3. Tidak mencari kepentingan sendiri. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk dijalani bersama supaya menjadi berkat bagi orang lain. Sesama kita manusia yang diciptakan, dikasihi dan diselamatkannya, juga diberi berkat dan kesempatan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita harus peduli dengan mereka yang mempunyai kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Terlebih lagi, firman-Nya berkata, adalah terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini ada di Matius 5 ayat 7.
Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimanakah sebaiknya kita menghadapi orang yang high maintenance? Tidak ada cara lain selain kita mempraktekkan kasih dan kebaikan. Belajarlah mengerti latar belakang dan apa yang dialami orang tersebut, sehingga timbul rasa iba kita kepadanya. Dengan demikian kita tidak akan jemu-jemu untuk berbuat baik, sehingga mendorong orang tersebut untuk menyadari kekurangannya dan mau berubah untuk memperbaiki diri. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, percayalah ketika kita mengusahakan belas kasihan dan kebaikan kepada orang yang high maintenance, maka kita akan menikmati berkat-berkat khusus dari Tuhan. Sebab apa yang kita lakukan terhadap orang lain, demikianlah Tuhan memperlakukan kita. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.